Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Ayuningsi dari kelas SI 46. Saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Teknik Dokumentasi dan Sistem Perencanaan SIA. Pertama, teknik dokumentasi. Deskripsi tertulis dari sebuah sistem dapat menjadi bertele-tele dan sulit diikuti. Pengalaman menunjukkan bahwa citra visual dapat menyatakan informasi sistem secara lebih efektif dan lebih efisien daripada kata-kata. Sebagai desainer dan auditor sistem, para akuntan menggunakan dokumentasi sistem secara rutin. Ada 6 teknik dokumentasi dasar, yaitu diagram arus data, diagram relasi entitas, bagan alir dokumen, bagan alir sistem, bagan alir program, dan diagram tata letak catatan. Salah satunya adalah data flow diagram, di mana data flow diagram atau bisa disebut DVD adalah alat pembuat model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. DVD ini sering disebut juga dengan nama bubble chart atau bubble diagram, model proses. Diagram alur kerja atau model fungsi DVD ini merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi. Dapat digunakan untuk penggambaran, analisa maupun rancangan sistem yang mudah dikomunikasikan oleh profesional sistem kepada pemakai maupun pembuat program. Sistem perencanaan SIA, di mana menurut O'Brien 2006, sistem adalah sekelompok komponen yang saling berhubungan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan menerima input serta menghasilkan output dalam proses transformasi yang tertentu. Sistem memiliki 3 fungsi dasar yang saling berinteraksi menurut O'Brien 2006. Pertama, input melibatkan penangkapan dan perkaitan berbagai elemen yang memasuki sistem untuk diproses. Pemrosesan disebut proses transformasi yang mengubah input menjadi output. Dan terakhir, output melibatkan perpindahan elemen yang telah diproduksi oleh proses transformasi ke tujuan akhirnya. Dan terakhir, sistem perencanaan SIA selain memiliki fungsi dasar, sistem mempunyai karakteristik, di mana Gondodiyoto 2017 menyebutkan karakteristik dari sistem sebagai berikut. Pertama, sistem adalah kumpulan elemen-elemen atau sumber daya yang saling berkaitan secara terpadu, terintegrasi dalam suatu hubungan hierarkis tertentu dan bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Kedua, memiliki karakteristik khusus yang menjadi jiwa atau roh dari sistem tersebut. 3. Mempunyai sasaran yang akan dicapai. 4. Konstruksi sistem terdiri dari masukan, proses, dan keluaran. Kelima, sistem memerlukan pengendalian. Pengendalian merupakan proses pengaturan yang dipergunakan sistem untuk mengkoreksi setiap penyimpanan dari suatu rangkaian langkah untuk menuju sasaran. Keenam, sistem memiliki pengguna. Setiap sistem harus mengarah subsistemnya agar dapat mencapai sasaran. Sasaran sistem sebagai ukuran penentu keberhasilan suatu sistem. Sistem mempunyai keterbatasan, di mana terjadi dari subsistem yang membentuk suatu jaringan terpadu. Setiap sistem terdiri dari lebih dari satu komponen yang saling terjalin satu sama lain, disebut subsistem, yang menjalankan peran tertentu dan menjadi bagian di dalam sistem yang lebih besar.
Dalam subsistem tidak terdiri dari tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi serta saling berhubungan, membentuk satu kesatuan terpadu sehingga tujuan atau sasaran sistem tersebut dapat tercapai. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.